Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, di sini saya akan mempresentasikan aktivitas belajar 8, 9, 10, di mana saya melakukan praktik mandiri, aktivitas belajar mandiri di teknologi praktik pengolahan pangan, yang di mana ada pickle, tempe, dan es krim. Dan baik, presentasi hmm, PowerPoint saya yaitu yang di slide pertama, ringkasan praktik. Jadi dari sini produk pengolahannya, tujuan pengolahan yaitu pickle, di mana tujuan pengolahan yaitu mempraktikkan tahap proses pengolahan bahan nabati. Yang kedua, melakukan aplikasi proses awal dan konversi pada produk pickle. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi larutan garam pada proses pembuatan pickle dan hasil yang didapatkan. Kemudian es krim yaitu mempraktikkan cara pengolahan dan pembuatan produk pangan dengan pembekuan. Yang kedua, mengetahui tahap proses pengolahan es krim. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh perbandingan susu dengan variasi maizena. Jadi organoleptik es krim yang dihasilkan. Yang ketiga, tempe. Mempelajari proses fermentasi tempe secara menyeluruh. Ya, ini pada pendahuluan hingga pembentukan miselium, dan mengetahui bagaimana kondisi lingkungan, mempengaruhi keberhasilan fermentasi, dan menambah kompetensi mutu sensoris keberhasilan pembuatan tempe. Selanjutnya, pembuatan pikal. Nah, pada tahap pembuatan pikal ini yang pertama kali saya menyediakan alat yaitu toples, pisau, pengaduk, panci, baskom, timbangan, dan gelas ukur. Bahannya bawang merah, air, garam, dan cuka makan. Jadi di sini saya juga sudah melampirkan diagram alir berikut. Dia bawang dikupas, cuci bersih, timbang, pembuatan larutan garam konsentrasi 1%, 5%, 9%, dan menambahkan cuka makan, bawang dimasukkan ke dalam toples, larutan garam cuka dituangkan ke dalam untuk merendam bawang dan ditutup rapat selama 8 hari. Jadi diamati juga warna, aroma, rasa, tekstur, dan fisiknya. Juga ada bahannya berikut, dan berikut juga dokumentasinya. Dokumentasi pada pembuatan pickle. Selanjutnya, pembuatan tempe, di mana saya menyediakan alat baskom, panci, peniris, spatula, loyang, serbet, alat pengukus, kardus, dan gunting. Bahan pastinya ragi, kedelai, plastik. Di sini juga saya sudah melampirkan diagram alirnya, dokumentasinya juga, dan juga eh, bahannya, tempe kemasan daun, dan tempe kemasan plastik. Kemudian selanjutnya, pembuatan es krim. Di sini juga saya sudah menyediakan alat bahan-bahan, alat mixer panci, spatula kompor, timbangan, freezer, baskom, dan cup es krim. Juga di sini saya mampirkan diagram alirnya, kemudian dokumentasi pembuatannya pada pembuatan es krim di aktivitas belajar. Selanjutnya, perbandingan mutu tiga produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek pengamatan, keberhasilan proses, kendala utama, dan kualitas produk di pembuatan proses pickle, es krim, dan tempe. Jadi pada eh, proses pembuatan pickle ini, keberhasilan prosesnya, perendaman berhasil, larutan jernih. Kemudian kendala utamanya itu tekstur, dan kualitas produknya itu teksturnya renyah, rasa asam asin seimbang. Kemudian pada es krim, keberhasilan prosesnya yaitu pembakuan yang berhasil, teksturnya lembut. Namun kendala utamanya saya menghadapi tekstur dan keenceran. Kemudian kualitas produknya yaitu lembut, manis, dan tidak cepat meleleh. Pada tempe, keberhasilan produknya fermentasinya berhasil,
kapang tumbuh rapat, namun kendala utamanya di suhu fermentasi, dan yang terakhir itu kualitas produknya warna putih dan padat. Nah, kendala dan proses solusi teknis ya ini kendala pada pickle dan solusinya. Kendala pada pickle yaitu garamnya 9%-nya tekanan osmotik tinggi rasa menjadi dominan asin. Namun pada es krim yaitu cepat meleleh dan tempe pertumbuhannya hmm, jamurnya tidak merata dia. Jadi pada solusinya yaitu pickle mengatur konsentrasi dan garam. Pada es krim kita menambahkan maizena tergelena tergela ti- tergelatinisasi untuk menyerap air. Kemudian tempe yaitu memakai inkubasi di kotak kardus agar menahan panas dan eksotermik metabolis lagi tempe. Selanjutnya kesimpulan praktikum yaitu mempelajari diperoleh dan faktor keberhasilan dan ringkasan hasil. Jadi kesimpulannya yang didapatkan yaitu pengembekuan, pengendalian mutu, keseimbangan rasa, dan proses osmosis. Jadi sirkulasi, faktor keberhasilan juga terdapat pada sirkulasi udara dan suhu, selama fermentasi tempe, penambahan tepung maizena pada es krim, dan juga konsentrasi garam pada pickle. Jadi ringkasan hasilnya juga ditentukan oleh formulasi terbaik dalam praktikum ini ya ini tempe dalam box kardus tempe C dan A, kemudian pada pickle yaitu garam konsentrasi 5% dan es krim maizena di 7,5 gram. Jadi hal penting yang dipelajari mengajarkan bahwa teknik fermentasi, emulsifikasi dan pengasaman mampu mengubah sifat fisik dan rasa bahan baku secara drastis. Jadi proses ini membuktikan pentingnya pengendalian suhu. Terima kasih Bapak. Sekian dulu presentasi AB 10 8 9 10 saya di tugas 2 ini. Semoga menjadi manfaat bagi saya yang mempelajari aktivitas belajar mandiri ini, praktikum di rumah. Juga terima kasih banyak buat Bapak yang sudah membimbing dari pertemuan web 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Eh, Mohon koreksi jika ada kekurangan, juga mohon masukannya. Eh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.